Salam. Puji Tuhan. Haleluya. Kita harus semangat menghadapi hidup ini walau cuaca selalu panas dan musim sakit tenggorokan, batuk dan lain sebagainya, tetapi biarlah semangat kita tetap ada dalam mengiring Tuhan. Kita akan menikmati firman Tuhan hari ini diberkati melalui kitab Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 15. Kitab Mazmur pasal 92 13 sampai ayat 15. Kita akan baca bergantian. Mari kita bangkit berdiri sejenak. Demikian firman Tuhan ayat 13 Mazmur 92. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang menanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia turun hukum dan tidak ada kecurangan padanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saudara, firman Tuhan hari ini diberi judul kehidupan orang benar di mata Tuhan. Kehidupan orang benar di sini dijelaskan bagaimana ciri-cirinya dan apa dampaknya. Di kitab Mazmur pasal 92 ayat tadi biasa dinyanyikan sebagai nyanyian di setiap hari Sabat umat Yahudi, baik ibadah pagi maupun ibadah malam. Mereka mau mengatakan bagaimana mereka sebagai orang pilihan Allah, orang yang benar, orang yang dibenarkan oleh Tuhan dari sekian bangsa yang dipilih, yaitu bangsa Israel. Sama seperti kita, dibenarkan oleh darah Yesus melalui iman, dan selanjutnya kita, dan kalau kita bertumbuh dalam Dia, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi ada satu janji Tuhan kepada orang benar yang mau mengikuti firman Tuhan. Dikatakan mereka akan pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nanti kita lihat apa yang disebut dengan orang benar, ya, berbuah, yang digambarkan seperti pohon. Selain berbuah, menjadi gemuk dan segar. Banyak orang gemuk tapi loyo, ya, nggak ada tenaganya. Itu orang benar yang dijanjikan Tuhan kalau kita mau percaya dan melakukannya. Kemarin kita lihat dalam ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Jadi penulis mau menceritakan gambarannya itu seperti pohon korma. Pohon korma banyak tumbuh di Palestina dan juga Ethiopia atau Afrika bagian utara. Dia lebih cocok tumbuh di tempat yang panas. Ya, pohon korma salah satu tanaman yang sangat bermanfaat, sangat menambah tenaga karena banyak zat-zat di dalam pohon korma. Itu sebabnya pohon korma dianggap sebagai satu berkat. Pohon korma begitu diagungkan sampai-sampai bait Allah, termasuk bait Allah Salomo, dindingnya, ukiran-ukirannya itu dilukis pohon-pohon korma dan buah delima. Itu buah-buah yang sangat bermanfaat di dunia ini. Jadi sangat dibutuhkan. Nah, kita lihat pohon korma ini tumbuh di tempat yang tandus. Pohonnya bisa mencapai 25 meter lebih. Jadi cukup tinggi, lurus. Dan jenis-jenis pohon korma, Bapak Gembala cek di Google, itu ada 13 macam. Ya, 13 macam. Dan bermacam-macam rasanya,
bentuknya, warnanya, ukurannya, macam-macam. 13 ini semua sangat bermanfaat, jenis-jenis pohon korma. Sumber energi yang sangat bertahan, satu biji korma bisa menahan lapar untuk 1 hari. Itu sebabnya bangsa Yahudi kalau buka puasa, pasti bukanya diawali dengan korma. Itu ditiru oleh umat Ismaili. Jadi puasa itu sangat penting, ketika berbuka, dibuka dengan pohon korma. Dan dia bertahan di 1 hari tenaga. Jadi kalau nggak sempat makan, cukup buka sekali itu bisa bertahan. Dan luar biasa manfaatnya Bapak Ibu pohon korma ini. Kita melihat begitu tinggi dan daunnya, tangkainya itu yaitu sampai 3-4 meter lebih. Dan di sana ada banyak pucuk-pucuk tunasnya seperti kelapa. Ya, seperti pohon pinang, daunnya begitu banyak sirik-siriknya, jumlahnya 150 pucuk. Jadi sangat tinggi. Ya, sangat tinggi dan lebar daunnya. Bisa sampai 25 meter, bayangkan tingginya pohon korma itu. Itu digambarkan manusia itu seperti pohon korma. Tapi kita lihat apa yang dikatakan dengan pohon korma itu. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Jadi 2 pohon yang digambarkan oleh pemazmur. Sekarang kita lihat pohon aras. Pohon aras ini sejenis dengan pohon jati. Dia bisa tinggi sekali, lebih tinggi lagi, di atas 50 meter lurus. Kalau kita lihat pohon jati di Indonesia tidak begitu tinggi, tapi dia lurus. Pohon aras ini banyak tumbuh di Libanon. Raja Salomo ketika mendirikan bait Allah, kayunya diangkut daripada Libanon, gunung Libanon. Sangat jauh, tinggi sekali, bisa 50 meter tinggi pohon ini. Dan kayu yang paling kuat dan awet anti rayap itu pohon aras. Kalau kita lihat pohon-pohon sekarang dibuat mebel atau kursi, cepat sekali dimakan rayap. Tapi pohon aras anti rayap. Jadi cocok untuk membuat rumah. Waktu membangun bait Allah juga ada bagian-bagian yang dibangun dengan pohon aras. Jadi ada 2 pohon yang digambarkan sebagai orang benar atau anak Tuhan itu seperti tadi pohon korma atau kurma. Yang kedua, dia seperti pohon aras di Libanon. Karena yang terbaik adalah yang dikeluarkan oleh negara Libanon. Dan negara lain kurang. Jadi yang terbaik selalu lurus, baik pohon korma tadi itu lurus ke atas dan rindang, tidak berbelok-belok. Demikian juga pohon aras atau sejenis pohon jati itu lurus. Itu gambaran seperti anak Tuhan. Kita melihat kehidupan daripada pohon korma. Dia tinggal di tempat yang panas cuacanya, tetapi dia bisa hidup. Bagaimana dia bisa hidup? Pohon korma, bijinya untuk bisa hidup, dia mesti dipilih biji yang menjadi benih untuk ditanam. Tidak semua bisa menjadi biji yang baik. Kemudian dia harus ditanam, ya, harus ditanam. Kalau nggak ditanam, lama-lama dia kering dan mati. Digambarkan seperti anak Tuhan. Itu seperti biji, dia harus tertanam. Apa yang disebut dengan tertanam dalam ayat ini? Mereka yang ditanam di bait Tuhan, ayat 14. Jadi pohon-pohon ini yang bagus ini, manusia ini yang digambarkan seperti pohon kurma dan juga pohon aras tadi, mereka ditanam di bait
Tuhan. Mereka harus tertanam di satu gereja lokal, di satu gereja, di bait Allah. Tertanam, bukan terletak. Jadi kalau udah tertanam, itu benih atau biji itu nggak boleh dikorek, dicabut lagi, terus dipindah lagi ke tempat yang lain. Dia akan rusak dan mati, tidak akan bertumbuh. Jadi dia harus selalu tertanam di gereja, di bait Allah, rajin beribadah. Ini penting, karena bait Allah gambaran Tuhan yang memberi kehidupan. Gereja memberikan kehidupan melalui firman yang disampaikan. Dia mesti tertanam. Tidak bisa. Kenapa tujuannya ditanam? Supaya dia menetap, nggak pindah-pindah. Kalau terletak, nanti diambil orang. Ya, nanti bisa dimakan binatang biji itu, sebab enak. Biji itu mesti ditanam, tertutup, dan itu ditanam nggak enak. Ya, dia beradaptasi dengan tanah itu, lingkungan di bawah tidak nyaman. Yang namanya tertanam, dia harus beradaptasi. Kalau kita bergereja, tertanam benar-benar di sini, ikuti semua bagaimana suasana adaptasi di mana kita tertanam. Jangan bergeser kemana-mana. Ikuti proses yang gelap itu. Dan selama mau tertanam, menetap, maka kehidupan akan masuk kepada biji yang tertanam itu. Melalui firman, kuasa Roh Kudus, pengajaran, situasi, semua membentuk dia. Dia menjadi hidup. Jadi gambaran pertama dikatakan tertanam biji korma itu seperti kita. Kalau nanti mau berbuah, maka harus tertanam. Satu biji, kalau nggak ditanam, tetap satu biji dan tidak berbuah, tidak bertumbuh. Tapi kalau mau tertanam, dia akan bertumbuh, berbuah. Jemaat mau diberkati, harus tertanam di gereja ini, mengikuti kebenaran firman Allah. Tidak ada gereja yang sempurna di dunia. Tidak ada gembala atau pendeta yang sempurna. Keliling pun ke dunia ini tidak ada. Tapi semua punya warna sendiri. Kita tidak bisa katakan lebih enak di sana, oh lebih enak di sana, lebih enak di sana lagi. Di sini nggak enak. Dimanapun tidak enak kalau kita tidak mau tertanam. Semua punya aturan, semua punya disiplin, semua juga punya ketentuan. Tidak yang asal-asal. Itu gereja. Gereja manapun, aliran manapun, di negara manapun, di dunia manapun, punya aturan. Tergantung kita, apakah kita mau tertanam di rumah Tuhan itu. Jadi saudara, ikuti semua sesuatu. Kalau kita mengatakan saya mau tertanam di rumah Tuhan, sebab aku mau dibentuk, aku mau menyerah pengajaran disiplin yang diberikan untuk pertumbuhan imanku. Ini perlu ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi yang pertama adalah mari kita tertanam. Mazmur 92 ayat yang ke-13 tadi dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Nah, yang kedua kita melihat dia telah tertanam, tentu dia akan bertunas. Bagaimana dia supaya bisa bertunas? Pasti dia akan berakar. Pohon korma dia harus berakar ke dalam, tertanam jauh ke dalam, karena batangnya kan nanti tinggi sekali. Jadi untuk fondasinya itu kan akarnya, ya, harus jauh ke dalam. Pohon korma punya akar tunggang, jadi akar yang paling tengah dia harus menancap ke dalam tanah minimal 7 meter. 7 meter minimal. Untuk bisa tinggi 25-30 meter, ke bawahnya mesti tertanam minimal 7 meter. Itu pohon korma. Kalau nanti dia mencapai tinggi sekali, dan kemudian akar-akar yang lain tambah lagi kemana-mana. Kenapa sampai 7 meter? Dia harus bisa mencapai mata air di bawah.
untuk bisa menghidupi pohon yang tinggi. Dia harus memiliki air walaupun di permukaan kering, tetapi akar harus masuk sampai 7 meter. Bagaimana caranya supaya pohon ini tumbuh dulu ke bawah pondasinya, enggak langsung ke atas? Caranya para petani itu ditaruh, setelah ditanam benih itu, setelah ditanam ya, dimasukkan ke lubang itu, ditaruh di atas benih itu batu. Ya, ditaruh batu. Baru ditutup. Nah, mau naik ke atas gak bisa, ada batu. Untuk tumbuh gak bisa. Jadi jangan dulu tumbuh tunas ke atas, jangan dulu tumbuh batang, jangan dulu tumbuh daun. Sebab nanti kalau ke atas udah berdaun, tidak kokoh di bawah, ambruk, tumbang. Seperti membangun rumah, kalau gak kuat pondasinya ambruk, cakar ayamnya tidak kuat, kalau tidak dalam. Kita memulai membangun gereja kita dalam pergumulan itu, groundnya masuk ke dalam 8 meter untuk tanah. Menurut perhitungan mereka yang mengerti tentang itu, mesti 8 meter baru kokoh mau dibangun beberapa tinggi. Nah, pohon tadi, saudara, pohon kurma itu ditaruh batu sehingga pertumbuhannya ke bawah. Turunlah ke bawah. Akar yang pertama, yang paling tengah itu, akar tunggang, terus setelah sampai ke mata air, makin ke bawah, dia mulai menyerap air. Dan setelah itu, saudara, dengan tenaga air, energi yang masuk itu, dia lemparkan ke batu yang menimpa itu. Dan barulah dia, akar-akarnya makin banyak, mulai tumbuh ke atas tinggi. Angin apapun yang datang di padang yang gersang itu, pohon tetap cukup tinggi, cukup kuat. Mau angin, mau badai, mau hujan, digoyang, dia tetap kokoh karena pondasinya kuat. Nah, Tuhan harus berakar di gereja ini dalam firman, pengajaran, disiplin, enggak macam-macam. Anak-anak muda harus berakar dari sekarang ini, supaya tidak diombang-ambingkan, supaya tidak gampang lari tak kemana-mana ke iman yang lain, meninggalkan Tuhan. Mesti berakar di dalam pengajaran firman Tuhan, di dalam disiplin. Semuanya perlu diajar. Kalau bergereja, betul-betul bergereja, betul-betul hati di gereja. Kalau ke gereja bawa Alkitab, ya, bawa Alkitab. Kalau saudara bawa Alkitab di jalan, megang Alkitab, orang tahu saudara pergi ke gereja. Kalau saudara jalan bawa handphone, belum tentu orang tahu saudara pergi ke gereja. Dan handphone kalau boleh tidak aktif selama bergereja, walaupun alasannya ada Alkitab di situ. Itu bukan Alkitab. Bawa di tangan Alkitab yang benar-benar tercetak. Dan jangan terpancing dengan handphone, matikan. Nanti entah kemana-mana tangannya, enggak jadi ibadah yang betul. Ini perlu kita disiplin, ya, disiplin. Kalau duduk yang betul. Entah beberapa bangku sini rusak karena duduk kita yang nggak beres. Apalagi anak muda, angkat kaki. Nah, begitu, ujung-ujungnya semua pada lepas ini. Semua itu tinggal anak kita. Ujung-ujung bangku ini pada copot ujungnya. Nah itu. Jadi tertib bergereja. Ya, tidak ada ngomong-ngomong, dengar firman Tuhan. Jadi tertanam di dalam pengajaran, tertanam di dalam bimbingan, disiplin yang kuat. Kalau udah kuat doktrin kita, pengajaran kita ini, mau digoyang-goyang ajaran lain, ceramah yang lain, agama yang lain, kita kuat. Tidak akan tercabut. Iman kita pun tetap kokoh. Dan kita menjadi orang yang benar, diselamatkan oleh Tuhan. Jadi selain kita tertanam, artinya menetap, nggak geser-geser. Mau diajar, harus berakar. Di situ kita diproses, saudara. Dan yang ketiga adalah ada di dalam lingkungan di mana habitatnya dijaga supaya baik. Saudara, lingkungan satu tanaman itu mempengaruhi pertumbuhannya. Habitat kita tinggal mempengaruhi kita. Mari kita jaga habitat suasana gereja, sesama jemaat, saling menjaga. Dalam berbicara, dalam bersikap, dalam tindak tanduk, dan lain sebagainya, mempengaruhi, saling mempengaruhi. Sebab itu kita ciptakan habitat atau lingkungan yang nyaman.
Seperti pohon-pohon juga begitu. Kalau lingkungannya nggak nyaman, banyak mengganggunya, banyak melemparinya, pohon juga akan rusak. Biarpun dia pohonnya tinggi, pohon korma itu kalau terus dilempari orang, hancur juga. Kita ciptakan habitat yang nyaman di gereja. Baru nanti kita akan disebut orang yang akan diberkati. Jadi mari kita menyatu dengan lingkungan gereja ini. Habitatnya, orang-orangnya bagaimana, saling memberkati dalam berbicara, dalam sikap, dalam berkomunikasi, isi kalimat. Kita boleh saling menghargai. Itu habitatnya. Berakar itu tadi ke dalam, itu pengetahuan, doktrin, ajaran, disiplin, firman Allah. Ya, doa-doa dan lain sebagainya, puasa dan lain sebagainya. Itu akan memperkuat akarnya kuat. Jadi baik anak-anak kita dari kecil tanamkan firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengatakan, didiklah orang muda menurut jalannya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Itu kita Amsal katakan, didiklah orang muda menurut jalannya, maka pada hari tuanya dia tidak akan menyimpang. Kenapa dikatakan demikian? Dia tidak akan menyimpang. Saudara, pernahkah saudara luangkan waktu untuk mendidik anak? Berharap anak pintar tanpa saudara sendiri tidak meluangkan waktu untuk mendidik mereka. Kapan mereka dapat pendidikan itu, ajaran itu, teguran itu, marah itu pada anak? Atau ada orang tua yang tidak mau marah sama anak, tidak mau membuat anak sampai aku sedih kali diingatkan seperti itu. Amsal 22 ayat 6. Satu perintah dari penulis kitab Amsal, satu perintah. Ya, memang bisa guru di sekolah mendidik, tapi lain didikannya. Tetangga bisa saja ngasih ajaran sama anak kita. Ya, sekolah minggu bisa mengajar, tapi yang punya anak siapa? Mau jadi apa? Nama siapa nanti yang menjadi mengalami dampaknya, kan yang punya anak. Ya, saudara sendiri yang merasakan dampaknya. Ya. Itu nomor satu. Itu sebabnya dikatakan di sini yang udah merasa punya anak, jangan pikir dia tumbuh secara alamiah jadi orang baik tanpa ada pendidikan, peran daripada orang tua. Dikatakan dalam ayat ini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jadi anak-anak muda kalau diingatkan Bapak Gembala, diingatkan majelis, diingatkan orang-orang tua, diingatkan ayah ibumu, itu untuk kebaikan kalian. Kenapa dikatakan anak-anak muda? Karena anak muda banyak sekali mengeksplor, ingin tahu, nggak pernah habis-habisnya, dan semangatnya luar biasa, dia nggak tahu bahaya. Ya kan yang muda itu yang di jalan yang balap-balap, yang bikin mabuk-mabuk, selalu yang muda-muda. Karena mereka memang darahnya darah muda seperti itu, yang pulang sampai malam. Jadi dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang. Jadi kalau ada kita lihat anak-anak kita mulai menyimpang imannya, pindah ke seberang, pindah kemana? Atau nggak ada kemana-mana? Dia nggak tertanam pasti di sini dalam didikan. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, memang pohon korma itu macam-macam, anak ini macam-macam. Tapi ingat, kalau dia tertanam dia akan manis. Pohon korma dikatakan tadi ada 13 macam. Bapak Gembala cek di Google, macam-macam gitu saudara. Ada pohon kurma azwa, ini umum di pasar, lembut dan berwarna kecoklatan. Katanya berguna untuk kesehatan jantung, tulang, dan gigi. Itu Google yang menceritakan. Yang kedua, kurma barki, warnanya kuning cerah. Ada kurma bejol, ini dikatakan ratu kurma karena besar, paling besar, dia lembut. Ya, populer di Timur Tengah. Di Indonesia juga ada loh. Ya, negara kita berusaha mengekspor kurma, dibawa bibitnya dari sana. Ya, banyak yang cocok di daerah Aceh, Jawa Timur, itu berlimpah kurma Indonesia.
Dipelajari karena harganya yang sangat mahal. Pohon kurma. Ada kurma sukari. Dikatakan itu yang paling manis. Kurma amber, lonjong coklat terang. Kurma mezafi, kurma halawi, kurma seki, kurma amir haji, kurma tori, kurma safawi, dan lain sebagainya sampai 13 saudara. Jadi anak-anak kita bisa macam-macam kepribadiannya, bakatnya, talentanya, tapi tetap mereka harus kita jaga. Amin Bapak Ibu. Amin. Didiklah mereka biar mereka bertumbuh besar dan makin diberkati oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat 2. Kita harus menjaga ranting pohon-pohon itu bagaimana supaya berbuah, supaya dia berbuah. Jadi nggak dibiarkan pohon itu dirawat, pohon-pohon kurma itu. Bagaimana supaya menghasilkan yang terbaik. Yohanes 15 ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, semua maupun pohon anggur yang tidak berbuah dipotongnya. Allah mau berpotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi kita bisa melihat bahwa benih itu harus ditanam dan lama prosesnya. Kalau tidak dia akan kering, akan mati, dan kalau dia tertanam dia akan bisa berakar dan bertumbuh. Jadi di rumah Tuhan ini ketika kita tertanam dalam pengajaran, kita mesti aktif. Kalau dikatakan pengajaran, ada begitu banyak pengajaran di Alkitab. Pengajaran tentang doa, pengajaran tentang menyangkal diri, menjaga mulut, pengajaran tentang berkorban, mengembalikan milik Allah. Banyak sekali pengajaran-pengajaran. Kalau kita berakar dari situ dan kita mau lakukan, kita akan mendapatkan hasilnya nanti. Ketika kita melakukan ajaran-ajaran itu menjadi berkat bagi kita. Tuhan perhitungkan yang melayani, yang berkorban, yang mengembalikan milik Tuhan. Perhatikan itu pengajaran yang tertanam dalam ajaran itu. Satu sekolah perguruan tinggi atau fakultas apapun, di situ ada pengajaran, di situ ada mata kuliah, di situ ada laboratorium untuk praktek, di situ ada tempat menguji sesuatu, menganalisa sesuatu. Dan dengan adanya itu orang makin bertambah pengetahuannya. Dan kalau dia selesai mendapatkan pengetahuannya, pengajarannya, dia akan mendapatkan ilmu yang tinggi dan bisa untuk kehidupan masa depan, bahkan di hari tuanya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mau kita tertanam di bait Tuhan, bukan di luar dengan beribadah. Kita mau berakar dalam ajaran disiplin yang diberikan. Kita mau beradaptasi dengan situasi. Kita menjadi orang-orang yang berdampak bagi yang lain. Dalam tutur kata, sikap, penampilan saudara, maka itu akan menjadi memberkati banyak orang saudara. Kita lihat dalam ayat ini selanjutnya, Mazmur 92 ayat yang ke-14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bertumbuh ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Ya, kalau tertanam terus di rumah Tuhan ini berakar, sampai seperti pohon korma. Kalau tertanam dia berakar ke bawah, gak langsung ke atas, tidak dicabut-cabut, tidak dipindah-pindah. Coba kalau soal tanaman agak enak di wadah ini, cabut, tanam lagi tempat lain. Itu banyak hal-hal yang terjadi kerusakan, adaptasi lingkungan, air, tanah, pindah lagi, mati lama-lama tanaman itu. Cabut, tanam, cabut, tanam, cabut, tanam. Ya, mari kita tertanam.
kita akan menjadi kuat dan bertumbuh. Di dalam ayat ini jelas menjadi janji bagi kita. Mereka ditanam, bertunas di pelataran Allah kita pada masa tua pun mereka masih berbuah. Kenapa berbuah? Tetap produktif karena diberkati. Diberkati. Dari muda diberkati. Terus lagi pertengahan usia diberkati. Terus masuk kepada usia tua. Di Indonesia Manula atau usinda, usia indah dikatakan, walaupun tidak indah lagi wajahnya ya, dan bodinya. Manula, manusia lanjut usia di Indonesia dimulai dengan umur 62. Untuk Barat 65 dikatakan mulai manusia lanjut usia. Nah, sekarang yang disebut tua bagaimana? Nah, ini dikatakan kalau tetap setia tertanam dalam ajaran disiplin daripada satu gereja, berkarya adalah mereka ya masa tua pun mereka pasti berbuah. Nggak tahukah saudara, tanaman tadi korma itu dia bisa hidup sampai, termasuk juga pohon aras di Banon tadi, bisa lebih 100 tahun. Dan bagaimana kalau pohon korma itu terus berbuah? Harganya cukup mahal. Jadi masa tua pun dia terus berbuah. Nggak menyusahkan anak, nggak menyusahkan cucu. Dia terus berbuah, menjadi berkat. Itu janji firman Tuhan. Kita lihat selanjutnya ayat ini. Menjadi gemuk dan segar. Wah, kalau kita ambil buah apel yang besar tapi nggak segar, udah mulai penyok, nggak mengkilap, nggak cas lagi, itu berbeda. Tapi dikatakan ini gemuk dan segar. Bukan hanya sekedar gemuk tapi nggak segar, penyakitan. Tidak ada kekuatannya. Tetapi dikatakan segar, tetap kuat karena ada berkat Tuhan. Jasmani, rohaninya diberkati Tuhan. Ini janji firman Tuhan loh. Janji firman Tuhan. Kenapa banyak orang udah tua pun kelihatannya segar, semangat. Sangat segar, sangat semangat. Sebaliknya ada orang baru usia 30 tahun diperiksa jantungnya udah bermasalah. Ya. Secara angka usia masih muda, tapi masalah di dalam udah cukup banyak masalahnya. Ada orang naik usianya udah mulai macam-macam kekurangan. Di jantungnya ada masalah, di ginjalnya ada masalah. Baru umur 50 tahun udah juga ada masalah. Ada orang udah 70-80 tahun diperiksa dokter, semua masih bagus, pembuluh darahnya masih kencang, jantungnya masih oke, tensinya oke. Ada orang seperti itu. Dan kalau dia jalan, dia masih tahan jalan. Yang muda mungkin baru 30 tahun, baru dia jalan sedikit, udah gak tahan. Panggil Gojek. Sekarang kan begitu, malas bergerak, panggil ini, panggil ini. Tidak sehat. Jadi saudara, sampai masa tua pun dia berbuah luar biasa. Kalau pohon tinggi, besar, daunnya banyak, tapi nggak ada buahnya, Tuhan singkirkan itu. Tapi tinggi, besar, berbuah, itu disukai oleh orang. Jadi mari kita, saudara, menuntut janji Tuhan itu mau tertanam di rumah Tuhan. Kita akan dikatakan berbuah di waktu tua, menjadi berkat untuk setiap rumah. Ya, tua nggak menjadi persoalan sama yang lain. Dia masih tetap memberkati, masih segar, masih kuat berjalan, masih bisa makan, masih bisa melompat menari-nari, masih kuat mengunjungi dalam doa, kunjungan jemaat. Ya, masih tua, sudah tua tapi dia masih kuat. Jangan masih muda, udah gak ada kekuatannya.
Ya, nggak bisa diharap tenaganya. Yuk gotong royong, nggak tahan om, nggak enak badan. Banyak alasan. Ayo ini yuk, ada doa nanti. Aduh capek. Kemarin, aduh nggak tahu lah. Nanti dikatakan aku lagi sibuk kuliah, nggak sempat. Udah tamat kuliah, kerja, nggak sempat om, kerja terus. Habis kerja nikah, nggak sempat om, nggak dikasih suami, susah. Nggak bisa, udah punya anak, nggak sempat om pegang anak. Terus begitu, tak terasa sudah tua, sakit-sakit. Kapan buat Tuhan? Kapan bertumbuh, berbuah, menjadi gemuk dan menjadi segar? Nggak ada. Nggak ada. Jadi jangan pikir hepeng bikin gemuk dan segar, berbuah. Nah, tidak. Tidak, bukan uang, kedudukan juga tidak. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mau kita benar-benar bertumbuh. Pohon tadi sengaja dipilih oleh Tuhan sebagai gambaran. Dia bisa umurnya 100 tahun. Orang benar. Siapa sih yang mencapai 100 tahun? 70 tahun pun udah mulai jarang. 80 tahun dulu jarang lagi. Coba kita lihat di lingkungan kita dulu. Di atas 50 tahun, bagaimana kekuatannya? Mentalnya, rohaninya, fisiknya. Tapi firman Tuhan adalah ya dan amin. Kalau kita selalu tertanam dari muda, tunggu nanti berkat itu, nggak menyusahkan. Itu janji firman Tuhan. Dia kasih gambaran seperti pohon, dia nggak pohon korma. Hasilnya luar biasa. Selain harganya yang cukup mahal, ya, cukup mahal harganya. Satu pohon korma dia bisa menghasilkan 22 tandan. Pohon korma 22 tandan. Kalau udah mulai berbuah, muncul 22 tandan. Ya. Saya kurang tahu kalau sawit itu sekali dua musim berbuah itu bisa berapa tandan. Tapi pohon korma 22 tandan. Saking hebatnya. Kemudian tiap tandan kalau udah penuh satu tandan itu bisa berat kurma yang dihasilkan 38 kg satu tandan. 38. Tentulah pohon itu kuat. Kalau semua tandanya banyak kiri kanan sekelilingnya masing-masing 38, betapa kuatnya pohon itu. Makanya tadi fondasinya 7 meter, mesti kuat menahan bangunan setinggi itu. Itulah anak Tuhan. Harga ini sudah berapa bulan harganya, mungkin sekarang naik atau turun tidak tahu. 1 kilo harganya buah korma secara umum rata-rata 300.000. 1 kilo 300.000. Itu yang ori, yang aslinya, saudara. Jadi kalau satu pohon taruhlah 10 tandan kali 300.000, sekali jual 300 juta. Kaya pengusaha-pengusaha di Indonesia berusaha menanam korma sekarang ini. Apalagi negara kita ini mayoritas muslim, paling laku untuk topping cake, untuk bikin kue dari bahan korma, macam-macam, untuk obat, untuk jamu, campur dengan madu dijual banyak sekali toko-toko obat, toko-toko jamu. Ada kormanya. Karena khasiatnya luar biasa. Harganya, harga anak Tuhan itu mahal. Coba, ya. Hanya 10 tandan 300 juta. Nikah berapa sih Nanto? Mahal loh, anak Tuhan itu mahal. 300 juta. 10 tandan. Tadi dikatakan berapa tandan? Artinya kita ini mahal anak-anak Tuhan. Amin. Mahal. Dan untuk berbuah itu memang butuh pengorbanan. Maulah dididik, ya.
Seperti tadi kan tertanam. Kan gak enak kan? Tanam gelap. Mau kita beradaptasi, tapi tetaplah kita bertumbuh. Jangan gampang tersinggung. Kalau tersinggung makin kuat. Amin Bapak Ibu? Kan tadi kan udah ditanamkan ya. Bagaimanapun keadaan di bawah itu gelap ya, biji itu diam aja. Lu tertanam ya, jangan mana-mana. Taruh lagi batu, lalu tutup. Sakit nggak? Ditaruh batu. Begitulah kita kalau mau tertanam di rumah Tuhan, dapat pengajaran ini. Tapi dari situ kita menyerap kehidupan itu. Maka kita akan tertanam ke bawah. Dan begitu kuat nanti datang badai pencobaan, macam-macam pencobaan. Ada penyakit lah, kesulitan ekonomi, tenang. Jangan khawatir. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Kalau tetap tertanam, waktunya akan bertumbuh bertunas, diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan lupakan Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, kata firman Tuhan. Mari kita bangkit dari Bapak Ibu. Mari kita selalu tertanam di rumah Tuhan, hidup dalam pengajaran firman Tuhan, dan selalu kita mau dibimbing oleh Tuhan.